Hai guys, kembali bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara membuat dapur. Oke, seperti biasa langkah pertama kita rubah dulu satuannya ke sentimeter. Kemudian kita masukkan ukurannya 2 kali 3. 200. Seperti ini. Oke, nah setelah seperti ini kita akan membuat kabinetnya dulu. Kabinet bawah untuk 60. Kemudian ke sini 120. 5. Kita make group. Kemudian lagi 60. Make group lagi 5. Yep. Oh, di bagian ini juga. Oke teman-teman, jadi ketinggiannya ini dari sini ke atas tuh 90 ya. Kemudian kita masukkan sekitar 2 cm ke dalam. Yep, seperti ini. Kemudian kita buat 65 untuk kabinet atasnya. Seperti itu. Nah, di bagian kiri ini saya mau buat ada kulkas. Oke, nanti kita tinggal masukkan kulkasnya aja teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan kita bagi bagian-bagiannya. Di sini saya membuat 3 pintu. Kita bagi aja 3. Oke. Di sini kita bagi 3. Tapi ini kita buat dia 60. Kita geser 7. Ini kita karena saya di sini mau buat ini. Saya mau buat dia di bagian ini terbuka gitu. Nggak ada kabinet seperti ini. Saya mau buat kayak gini aja dia, seperti itu. Oke. Setelah itu kita satu, dimasukkan ke dalam 1, juga 1. Saya rasa kawan-kawan semua udah inilah ya, karena udah ngerti cara modelingnya. Ya saya tinggal tinggal prosesnya itu gimana ya, kayak inilah prosesnya gitu. Kita tinggal copy ke bawah. Yep. Ini juga. Oke, nah kabinet bawah udah jadi. Nah, di bawah kabinet bawah ini nanti saya mau kasih lampu. Jadi kita buat kita offset dia sekitar 3. 2 aja, 2. Kemudian kita masukkan ke dalam
sekitar 3. Oke. Nah, nanti dia di sini ya, di sini di bagian ini ada lampunya gitu. Oke. Oke, nah udah jadi kabinet atas dan kabinet bawahnya teman-teman ya. Nah, di bagian ini nanti saya mau buat ada sink, sama di bagian ini, di bagian kanannya ada kompornya. Di sini saya mau letak kulkas teman-teman ya. Nah, kemudian di bawah ini nanti ada kulkas. Oke, sekarang kita masukkan uh, komponen ya. Oke. Nah, ini kan kebesaran. Kita tinggal mengecilkannya. Kita bisa ukur dulu ya dari sini ke sini berapa. Oke, itu kan 68. Terus dari sini ke sini, dari sini ke sini 82. Nah, kemudian saya mau kecilin, ya udah kita tinggal skalakan. Jadi dia saat kita rubah, dia langsung berubah juga ukurannya. Jadi lebarnya yang berubah itu saya mau buat 62. Oke, kemudian ininya kita buat 56. Yap, seperti itu. Kemudian ini hapus. Oke, setelah dapat seperti itu, barulah kita masukkan kulkasnya ke sini. Ya, tentunya kita geser antara sekitar 10. Tingginya, oh ya, tinggi belum kita atur ya. Tingginya kita buat 140. Dari sini ke sini itu 159. Kita buat 140. Oke. Ini kita geser aja dulu ke sini. Nah, kemudian yang ini kita geser sekitar tadi itu 56, kiri 3, 60. Kemudian kita push ke belakang. Kemudian ini juga kita buat 3. Kemudian kita push ke belakang. Nggak bisa di push.
Kita ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan kulkasnya. Kalau dia memang kurang ini, kurang lebar ke ini ke kanan ya kita tinggal geser aja lagi. 10. Yap, seperti itu. Ini kita samakan aja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di samping kulkas ini saya mau buat ada dispenser, tapi dispensernya itu di dalam teman-teman, nggak nampak dia, tertutup. Oke, kita ambil aja dispenser. Kita masukkan. Nah ini kan nggak nampak ya, saya mau buat apa? Ada bolongan di sini, jadi supaya kita minum, ya kita bisa ngambil dari situ gitu. Ini kita bolongnya aja dulu. 3. Nah, jadi kan supaya dia nampak, kita kasih ini ada pintu lagi di sini, ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah di dalamnya ini ya entah apalah dalamnya, gelas atau apa gitu. Oke, udah kulkas, dispenser. Kemudian di sini kita buat ada sink, ya, ada sink kita pakai yang ini. Kita tinggal tarik sini. Kemudian sama kayak tadi, ukuran sinknya dari sini ke sini ya, dia sekitar 60 teman-teman. Kita ukur dulu. Ini kita cari dulu titik ininya. Garis ininya kita cari dulu. Dari sinilah, dari sini ke sini. Oke, kemudian kita masukkan ke bawah, ke dalam. Oke, letaknya di sini aja. Nah itu kan ini ya nggak nampak ya, kita buka. Kita mau bolongi, jadi kita harus kasih lagi rectangle di sini. Sorry di sini. Nah, tapi kan itu belum bolong semua. Ya, tuh belum bolong semua. Berarti ada lagi yang bawahnya nih. Ada ini kita hide aja dulu. Kemudian ini kita bolongi.
noda bolong, kemudian yang tadi kita unhide. Yep. Dan jadi teman-teman ya. Oke, setelah sync udah kita buat, kemudian kita masukkan di bagian ini ada kompor ya, kompor. Ininya 70. Kemudian lebarnya 41. Oke. Ini kita kurangi jadi 40. Ya ini 70 udah pas lah ya. Oke. Kita hapus. Kita letakkan di sini aja kali ya. Atau di sini karena di atasnya ini nanti ada exhaust atau penyedot asap. Biasa dibilang exhaust atau cooker hood. Nah, seperti itulah. Ya, di bagian ini kita mau buat dia ada exhaust-nya. Oke, ini kita ini aja dulu. Oke. Kemudian kita masukkan exhaust-nya teman-teman ya. Exhaust. Ini dia. Biasa dibilang cooker hood, exhaust, ya, penyedot asap. Nah, ini juga sama. Saya mau rubah juga ukurannya. Ya, dari sini ke sini. Sorry. Dari sini ke sini tuh bandel kali nih. Yang dari sini. 100 meter. Oke, kemudian dari sini ke sini. Ini apa sih? Kok bandel? 49. Oke. Ini yang 1 meter itu kita mau rubah jadi 60. Ya, 60. Oke, kemudian yang 49 ini kita buat dia 50. Sedangkan tingginya saya mau buat dia 8 cm aja. Kan 13. Kita buat ke 8 cm. Yap, seperti itu. Kemudian kita hapus, kemudian kita letakkan dari sudut ini ke sini. Oke, ini kita udah pas lah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti lagi masak-masak ya yang nyedot debu nyedot asapnya itu ya ini. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal masukkan hiasan-hiasan di sini. Oke, di bagian ini saya mau buat ada jendela supaya supaya bagus saja nanti pencahayaan di dapurnya gitu. Ini sorry. 10. Kalau ini saya hapus. Oke, seperti itu. Ya. Oke, di bagian ini ya, kita bagi 2. Mana yang titik tengahnya itu? Midpoint-nya mana? Kita bagi 2. Kita make group, kemudian kita kasih kaca lagi, make group, langsung kita warnai.
Saya kalau di bagian kaca itu ya saya langsung warnai. Oke, kemudian ini kita grup. Kemudian ini ya. Ini kita geser biar bisa digeser jendelanya. Seperti itulah. Oke, kemudian kita masukkan hiasan-hiasan yang lain. Oke. Letak di sini. Nah, ini kan agak lumayan ini kan lumayan berat. Jadi caranya itu kita ke styles, kemudian edit, kita matikan profilesnya. Nah, jadi agak ringan lagi. Ini yang garis-garis putus ini kita hapus aja, edit, delete guide. Di bagian ini nanti kita kasih atau apa? Tanaman hias ya, biar lebih dapurnya lebih hijau lagi. Jadi suasana di dapur itu pun nggak ini ya, nggak bosenin. Kita kasih yang hijau-hijau ya. Kita kasih ini ya. Kita kasih di sini. Di bagian ini mungkin saya kasih ini juga. Ada bunga-bunga juga. Cuman ini kayaknya harus dinaikkan lah. Kenapa? Karena nanti mungkin ada orang kepentok gitu. Sekitar 30 mungkin. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi lebih manis ya, lebih manis lagi. Di atasnya ini kita naikkan 10. Oke, kemudian ya biar nggak sepi kali kita kasih aksesoris yang lain lagi. Entah dia minuman-minuman atau kita kasih lagi bunga-bunga. Nah, ini saya ya. Kita kasih lagi bunga di pojok sini gitu. Kemudian kita ini sarin. Iya, seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah jadi seperti ini kita masuk ke bagian mewarnai. Mewarnai kita masukkan materialnya teman-teman ya. Nah, untuk top table-nya ya, untuk top table-nya ini saya mau buat dia pakai marmer kali ya. Kita kasih warna ini dulu. Kemudian ini. Nanti tinggal bisa dimasukkan materialnya. Kita pilih ada dia. Ini. Ya. Kemudian warnanya kita agak putihkan sedikit. Ya, seperti itu. Oh, ini juga. Kenapa saya naikkan gini ya, supaya nanti air yang kecipratan, susah kali ngomong, kecipratan dari sini ke ini nggak langsung kena kusennya gitu. Nah, kemudian warna ini kita kasih kayu. Nih. Oke, kemudian kita teksturnya
kita perbesar lagi biar nampak di kayu-kayunya. Oke, setelah seperti itu kita ke select, kemudian pilih ini, klik ini, dan ini. Biar dia sama. Oke, nah udah jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian di baliknya nih kita kasih warna lagi untuk lampu stripnya ya. Kita kasih warna ini. Oke. Kemudian ini kita ganti namanya menjadi emissive karena kita mau render pakai Enscape. Oke, kemudian kita buat lampu ya guys ya. Lampu kita buat plafonnya dulu. Kita kasih yang ini. Ini. Kita masukkan. Kita besarin sedikit. Yep. Kemudian kita letak di sini. Ya. Ini kita hide dulu. Kemudian kita masuk ke tampak atas, berubah kameranya ke paralel. Oke, baru kita atur letak lampunya. Oke, saya mau di sini dan di sini. Kemudian kita taruh perspektif lagi. Kemudian kita hide plafonnya. Unhide. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita kasih emissive. Ini kita hapus tulisan kelasnya. Oke. Ini kita cat putih. Cat putih. Oke, kemudian kita rubah ke putih. Ini juga seperti itu. Oke. Oke, nah udah jadi seperti ini teman-teman. Kita tinggal render aja sih sebenarnya. Ini kita rubah lagi ke emissive. Oke, udah. Kemudian ini kita rubah menjadi keramik supaya nanti dia waktu di render ada pantulannya, pantulan cahayanya biar lebih mengkilap ya. Kemudian ini kita rubah dulu warnanya ya ke putih. Kenapa saya buat hitam dulu ya? Supaya kan kalau kita mau ngecat putih kita nggak tahu bawahnya itu udah tercat apa belum. Jadi saya buat dulu dia cat hitam, kemudian nanti kan bisa dirubah ke putih seperti itu. Oke, kemudian kita atur ini menjadi metal. Ini juga metal. Ini juga metal. Ini juga metal. Oke, udah. Ini plastik. Ini kita waternya ini kita hapus. Oke, jadi plastik aja. Kemudian ini juga waternya kita hapus. Jadi plastik. Kenapa harus hapus water? Karena pas di render nanti ya, dia bukan jadinya plastik, tapi malah jadi air nampaknya material yang ini seperti itu. Oke. Ini plastik. Oke. Nah, kemudian kita tutup aja ruangannya. Ya. Kita tutup. Ini juga. Ini juga.
Ya, kira-kira gini lah ya. Oke. Yep, setelah jadi seperti ini, aduh sorry. Udah jadi seperti ini, kita buat scene-nya teman-teman ya. Oke, kemudian ini kita buat scene-nya. Kita kamera 2 point perspektif. Baru kita ke mata ini, kita buat ketinggiannya 120, enter. Oke. Atau kalau mau nampak atasnya, kita naikkan lagi. Ini 40. Ya, seperti itulah. Kemudian 2 point perspektif, kita ke view animation, add scene. Oke, nah kemudian ini kita render. Kemudian kita klik start Enscape. Oke, nah jadi nanti tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa ini dulu. Kita kecilin dulu ini. Kita kecilin dulu, kemudian kita pilih settingan materialnya teman-teman ya. Settingan material. Oke, nah nanti muncul tampilnya seperti ini. Kemudian kita setting-setting lah di sini. Ini keramik, ya. Keramik di sini. Kemudian kita pilih default tray. Kita besar dulu. Kita pilih ini. Oke, nanti muncul dia seperti ini ya. Nah di sini di bagian reflections ini semakin rendah dia, semakin mengkilap keramiknya ini. Bukan keramik sih, tapi namanya aja nama materialnya aja keramik. Dia nanti makin mengkilap teman-teman ini, bisa lihat nih. Nah, kalau kita makin perbanyak ya, dia nggak bakalan ada mengkilatnya lagi ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya. Oke, ini saya buat sekitar 4% aja lah. Yep, ini tadi dari setting kita metal ya. Ini kita pilih ini. Nah, kemudian sama juga ininya, kolom kita makin kecil, dia makin mengkilap juga ya. Kalau kita giniin, dia makin nggak nangkap pantulan cahayanya gitu lah istilahnya. Jadi segini aja. Yep, kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Oke, ini juga. Ini tadi udah kita setting juga ya kan, ke metal aja. Ya udah kita nggak usah apa-apain lagi. Ini emissive, kita kasih terang aja lagi. Ini di bagian ini kita kasih terang aja lagi. Yep, seperti itu. Kemudian untuk lampu stripnya yang di belakang itu, ini kita bisa terangi juga ya. Yep. Oke. Juga lampu ini kita emisinya kita ini lagi. Yang di sini terangnya aja lagi. Yep, ya kira-kira seperti itulah. Oh ya, kulkas mungkin agak lebih ini ya. Metalnya kita kurang sedikit. Yap, biar dia lebih berasa aja. Kemudian dispenser
Plastiknya juga kita agak ini lagi biar ada mengkilapnya. Yep. Biar dia lebih mengkilap sedikit. Oke. Yep. Nah, ya kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke settingan ininya. Yap, settingan ininya. Ini saya rubah jadi forest, kan ini pertamanya clear kalau nggak salah. Backgroundnya seperti ini kalau nggak salah awalnya. Saya buat forest supaya ini belakangnya ya ada pemandangan aja gitu. Oke. Kemudian clutch ini density ini masuknya awannya teman-teman ya, apa ke rame nggak gitu, banyak nggak awannya ya, kita lihat ya. Kalau kita makin banyak dia makin ya kayak gitulah, kalau kita makin kecilin dia makin nggak ada awannya ya, seperti itu. Ya, oke, saya kira itu aja lah. Kemudian kita bisa buat time-nya ya, waktunya itu agak sorean lah. Agak sorean. Iya. Ya, saturation ini pudar apa namanya? Pewarnaannya di sini. Ya kita mainlah. Kalau temperatur ini hangat 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 ruangannya. Kalau makin ke kiri makin hangat, ke kanan dia makin dingin gitu. Oke, ini kita reset aja. Oke. Ya itu aja sih. Sini sebenarnya sesuai selera teman-teman aja. Gimana pencahayaan yang bagus, moodnya gimana yang dapat gitu. Karena Inkscape itu ya apa? tinggal tinggal di setting-setting aja kayak gini, nggak ribet sebenarnya. Ya seperti itu. Ya gitulah. Oke, ya siap, ini kita render lah. Ini kita besarin dulu. Ya. Nah kalau udah kira-kira udah cakep lah ini ya istilahnya. Nah, kayak gini misalnya udah cakep. Atau kalau mau pakai wide angle, kita bisa ke field of view-nya, kita naikkan ini. Yep. Nah, seperti itu. Oke, ya gitu aja teman-teman ya. Oke, sudah jadi ya kita render. Render image. Oke, kita kepick. Ini kita rubah ke JPEG dulu. Satu. Kemudian kita save. Oke, setelah jadi renderannya, kita buka dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini kayaknya agak kurang apa gitu, kita bisa edit lagi di Photoshop. Seperti itu teman-teman. Kita tinggal tarik aja, masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Nah, di bagian ini saya mau crop aja. Crop. Ini juga. Ini juga saya crop sedikit. Udah. Oke. Nah, ya udah kita mainkan di
pencahayaannya misalnya agak kurang terang, kita main di sini. Yuk. Ya gini aja teman-teman. Nah, apalagi ya misalnya usah. Udah gini aja. Ya udah, siap itu kita save. Oke kan. Kita close. Oke. Ya, seperti inilah teman-teman kira-kira tutorial untuk kali ini. Ya, kurang lebih semoga teman-teman bisa ngerti lah apa yang saya ajarkan ini ya. Oke, nah ya teman-teman, nah beginilah kira-kira hasil belajar kita untuk di tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.